Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa li sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah wirid Mansaul Hidayah RK 4 Dusun Gajah Mukti, Kampung Langsa Permai, yang kami muliakan, wabil khusus tuan rumah Bapak Askanan beserta keluarganya yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita, yaitu wirid yasin dan tahlil, berikut pengajian, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Dilalah kita ini adalah orang yang diberi cinta kepada yang namanya harta, dan juga cinta kepada anak keturunan. Ya, zina linasi hubus sahwati minan nisa, sampai terus engko itu enek bondone. Nah, itu sudah dinas. Jadi kok kita ini sebagai manusia kok ndak seneng dengan dunia, dengan harta, kuwi kon mriksakne, kan? Nah, itu diperiksakan. Namun kalaupun cinta kita jangan sampai terlalu berlebihan, jangan sampai berlebihan. Nah, karena apa? Nah, ini peringatan yang pertama, bahwasanya di dalam harta kita, kalau di Al-Qur'annya harta-hartamu, itu ada fitnah. Fitnah tengriki, fitnah di sini ini adalah ujian. Ya, ujian itu ya kalau sekolah itu untuk naik kelas. Nah, apakah dengan ujian harta kita ini akan naik kelas atau justru turun kelas? Nah, kan gitu Pak ya. Nah, hati-hati ibu-ibu sekalian. Napa malih sing saniki dicoba sugih, ya, diberi harta yang banyak. Nah, ini diingatkan oleh Allah, di situ ada fitnah. Maka diingatkan, wallahu indahu ajrun azim. Lek pengen kita merubah fitnah ini menjadi nikmat, maka sandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai pengelolaan harta, nah itu
Ya satu sisi harta itu ya susah mencarinya. Ya nggih Bu ya. Sapa sing ra kangelan bagi ibu-ibu sampai direwangi buruh unduh lombok iku panas ya udanan ya nggih Bu ya. Mangkate wesuk balike sore. Nah, ini tujuannya mencari mal, mencari duit. Oleh ngumpul, lek sithik ya ditukokne bumbon-bumbon nggih panganan. Tapi lek wis akeh mungkin nggih tuku sepeda motor. Wis akeh tinggal tuku mobil. Jenengan pengen tuku mobil nang mboten, Bu? Sing wis duwe ya wis wis duwe. Sing ora ya kudune pengen nggih. Lek mestine lek menungso normal ya pengen wong jenenge dikei keinginan ya. Nah, tapi apakah dengan kekayaan itu kita bisa menolong kita? Jangan nanti dari kekayaan itu justru menjerat kita, menarik kita pada lembah kesengsaraan. Sengsara ning donya ya sengsara ning akhirat. Cara logika mesti nek ndek bondo itu mesti berbahagia. Ning donya mestinya ya berbahagia, wong ibarat pengen mangan opo karek tuku duit wis enek. Ya kan gitu Bu nggih. Terus ning donya susah misalnya, duwe bondo akeh tapi wis hidupnya susah. Ya dilalah susah itu ada kalanya ya memang susah betulan. Terus ada emang yang disusahkan. Sakjane ya pengen tapi awake wis menolak. Karena wis enek penyakit kan. Sajane sate ya sik seneng, masih suka dengan sate. Tapi ketika dimakani sate nanti darah tinggi naik, kolesterol naik. Nah ini kan berarti sudah tidak bisa diajak untuk enak ya. Nah, sebelum itu semua ibu-ibu, supaya kita itu bisa mengelola harta kita untuk menjadi yang bermanfaat ya, khususnya bagi kita yang memiliki harta. Allah juga memberikan rekomendasi, in tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Seandainya kamu mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik, yang bagus, maka Allah akan yudha'ifhu lakum. Allah akan melipat gandakan balasannya untuk kamu sekalian. Ngutangi, jenengan pengen ndak ngutangi Gusti Allah? Ngutangi Gusti Allah. Artinya harta kita itu kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah memberi penjelasan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ayat pira surat apa? Golek dhewe. Lho kan wis rasa duduhane wong NU niku rasa dituduhane Bu. Wong pengane ngaji ya. Yang penting ayat itu pasti enak ning Al-Qur'an. Jadi perumpamaane Gusti Allah itu lek nikel nih, lek menggandakan harta kita itu Bu, itu diibaratkan sebiji gabah, sebiji benih, yang mana dari satu biji benih tadi itu akan menumbuhkan 7 tangkai, yang setiap tangkainya itu akan mengeluarkan 100 biji, mi'atu habbah. Jadi dari satu habbah ya penai satu gabah ya kan, gitu kan, akan tumbuh 7 tangkai. Nah setiap tangkai niku akan mengeluarkan 100 gabah. Apa ya ngoten tenan? Apa ya seperti itu?
Nah jenengan wis ahli tani. Wis tani iku cara pangkat tulis profesor gitu. Wong wis puluhan tahun bertani. Setiap tahun 2 kali kita nandur pari. Nah coba perhatikan dari uritan itu Bu ya, dari uritan itu satu batangnya itu kan biasanya kalau satu dapur kita tancapkan itu telu atau papat nggih, kakek ya 5. Nek sampai ngrumbel ngono ya ora seneng gitu. Kaken ombel-ombel ngono ngenteki napa uritan. Tapi biasanya teng mriki kan telu atau papat ya. Mungkin yang pun gede, kalau sudah besar itu sampai hitung dapuran itu paling enak antara 21 sampai 40 sak dapur itu Bu. Aku kemarin kulo tau ngitung nek sampean pokoknya sing lemu mesti di atas 30. Tapi nek kuru kaya pariku niku biasanya nggih 21, 22 kan. Biasa wong penggane ngaji terkon nandur pari lemu iku ya ora pantes kan Bu nggih. Lek sing mendhin nang sawah, lek sapine parine kuru niku ya ora pantes. Nah, jadi dari 7 niku setiap masing-masingnya itu akan mengeluarkan 100 gabah. Nggih benjing niki kan meh jebul, mungkin dihitung. Nah, dari setiap niku kan mungkin enten malih niku nggih. Malih niku ya akeh bruren niku. Niku mestine niku enek 100. Tapi nek sing tau ngitung Bu, sing tau ngitung niku nggih kula ya tau ngitung 100 lebih. Nah, bahkan ya nek sing 250, 270 sampai 300. Lek parine napa sing alune dawa, ulene dawa niku, niku mau 300 satu tangkai. Lho dadi siji dibales selikur napa 2100, Bu. Itu perumpamaan Allah. Terus perumpamaan lain lek teng tanaman jagung, jenengan kan sing nandur jagung. Coba jagung niku sak butir niku kan dadi sak wit. Niku lek ngijoli Gusti Allah pripun? Di siji terus sak tongkol niku isine pira Bu? Tau ngitung ora? Hah? Pira akeh ya pokoke. Pokoke akeh lah ngono. Jadi jagung lebih simpel. Nggih, jagung niku lebih simpel. Dek lek ngekeki 200 niku nggih langsung brul ngoten niku. Niku meh gelem ya 500 lebih lah jagung niku ya. Ya nek jagung diitung ning kono iki. Saya ora nek jagung ngene iki. Nah, itulah Allah akan melibat gandakan. Nah, selain daripada itu Bu ya. Nah, kalau kita mau meminjami ya mau membelanjakan harta kita di jalan Allah, selain dilipat gandakan artinya ya diijoli, ditambahi niku mungkin lek berkah niku jenenge ditambah ziyadatul khair ba'da khair. Pokoknya lek jenengan aktif nggih bondone all out dibelanjakan teng jalan Allah, Allah lek ganti ya berlipat ganda kate berkah. Berkah niku ya dari harta itu ujug-ujug muncul kebaikan-kebaikan. Lek orang percaya monggo dites, ngetes Gusti Allah kan ngoten. Nah, terus selain daripada niku Bu, wa yaghfir lahum. Wa yaghfir lakum. Ya Allah mengampuni dosa. Berkat kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, Allah akan memberi balasan dua tadi, diijoli, ditambahi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena prakteknya Bu, harta kita yang kita berikan untuk orang lain karena jalan Allah, ya karena kalau kita zakat, kita infak untuk fakir miskin itu kan untuk orang lain. Allah dia ora butuh sajane. Allah itu enggak butuh harta, enggak butuh mangan, enggak butuh itu, enggak semuanya enggak butuh. Tapi untuk ngatur makhluknya ini Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus sik diampuni. Sok penak ganjarane, ganjaran dunia, ganjaran akhirat niku kita berlipat ganda. Nah, dari harta ini Bu, itu kalau syariat kita yang pertama itu yang sangat maklum oleh kita, Allah memerintahkan bagi orang yang mempunyai harta itu untuk berzakat.
Dewingi pertemuan yang lalu kita sudah bahas masalah zakat. Terus yang keduanya, zakat ini termasuk sedekah wajib. Ya, sedekah yang wajib itu disebut dengan zakat. Terus yang kedua yaitu infak. Infak itu hukumnya sunat. Ya, infak yang paling bisa kita handalkan sebagai jariah kita, nah itu adalah dengan wakaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya bersabda, Idza mata benu adama in qata'a sairu amali illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lah. Di sini hubungannya dengan harta. Jadi kalau kita punya harta, pengen harta kita itu menjadi tahu wallahu indahu ajrun adzim, itu salah satunya adalah dengan diwakafkan. Bu, sampean mau weneng ae. Nah, sampean nek duwe harta, Bu, monggo diwakafkan. Bukan kok kabeh ora iso. Lek kabeh itu derajatnya mungkin kados Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar niku seluruh hartanya itu digunakan untuk li'iqlali kalimatillah. Derajat ngesore malih Sayyidina Umar, separuh hartanya itu digunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Nomor telune Sayyidina Utsman bin Affan. Terus sing paling ndak duwe niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nggih mantune Rasulullah sing paling mboten duwe kan ngoten ya. Sahabat Rasulullah niku loro maratuwa, loro anak mantu. Nah, jadi Abu Bakar lan Umar itu maratuwa, terus Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu menantu. Nah, tapi Sayyidina Ali niku ora duwe bondo nggih mboten niku, tapi sugih ilmu, sehingga Sayyidina Ali itu gelari ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ki gudangnya ilmu dari Rasulullah. Nah, terus pintunya adalah Sayyidina Ali. Nah, kembali kepada infak tadi, Bu. Ya, monggo ya, kita kalau zakat ketentuannya jelas lah. Ojo sampai kita itu meninggalkan zakat. Ojo sedih, ojo apa jenenge, ojo delian kalian Gusti Allah, Bu ya. Waya zakat ngoten mawon lho. Dadi ora usah aku ki wajib urung. Dadi delian karo Gusti Allah sampean delik ning ndi tetep ero. Ya. Senajan to wong liya ora ero, tapi Gusti Allah tetep ero. Allah Maha eling. Dadi ora usah kali kula mboten ora usah. Pandah roh lek kula, tapi lek Gusti Allah dimanapun itu pandah roh. Dan nanti kita akan perhitungannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang wakaf tadi, Bu. Nah, kita mumpung seurip, kita diberi hak ikhtiari kalian Gusti Allah, monggo ya kita infakkan, kita wakafkan sebagian dari harta kita. Nah, lek wakaf itu nggih sangu mati, jelas nggih sangu mati niku nggih infak apa niku, wakaf niku. Karena napa? Harta wakaf sepanjang kita niki sepanjang harta itu bisa digunakan dimanfaatkan oleh orang lain yang dengan kebaikan, maka selama itulah kita akan mendapat pahala dari harta yang kita wakafkan. Kadarnya yo sesuai dengan banyak sedikitnya. Lek okeh ya oleh okeh, lek sedikit oleh ya sedikit. Tapi ojo sampai biarpun sedikit terus orang duwe. Napa malih lek saniki, Bu, itu ada yang namanya zakat zakat ya. Apa ini? Wakaf uang. Sekarang itu kula kenalkan wakaf uang.
Badan Wakaf Nasional atau BWI, Badan Wakaf Indonesia, itu mengeluarkan tentang wakaf uang. Wakaf uang itu piye to? Wakaf kok uang baru krungu kan? Nah, wakaf uang tuh prinsipnya sama. Jadi uang itu kalau sudah diwakafkan, uang itu nggak habis, Bu, nggak oleh habis. Wakaf itu tidak boleh habis. Misalkan sampean wakaf 1 juta, maka 1 juta itu sampai kapanpun sebelum dicabut oleh yang wakif itu tidak akan hilang. Namun apa manfaat wakaf? Dari uang 1 juta tadi akan digunakan untuk kemaslahatan. Ya disilihne wong sing ra duwe tinggi modal. Nah, tapi orang berbunga tidak. Nanti dari dipinjamkan tadi itu cuma di induknya nanti harus kembali jangka waktu tertentu, dia harus mengembalikan yang 1 juta. Hasilnya yo dipepek dhewe. Nah, namun dari hasil itulah kita mendapat pahala dari harta yang kita wakafkan. Pokoknya wakaf itu benda yang awet, ya seperti tanah, seperti bangunan. Nah, itu sepanjang tanah, bangunan itu bisa digunakan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang banyak, itu kita mendapat pahala dari apa yang dilaksanakan oleh orang-orang tersebut. Nah, terus yang ketiga, supaya harta kita itu menjadi pahala yang besar di sisi Allah, itu dengan kita sedekahkan. Nah, zakat, infak, sedekah. Nah, lek sedekah niku nggih sifatnya instan. Pertolongan emergensi, nggih kados nyukui nyukui panganan, menolong membayar iuran, itu sedekah. Ya seperti iuran itu sedekah, terus memberikan santunan kepada anak yatim, santunan pada fakir miskin, itu bagian daripada sedekah. Apa enggak berguna? Ya berguna, tapi waktunya itu cuma singkat. Kalau jenengan sedekah panganan, ya sepanjang panganan itu masih bermanfaat untuk orang yang kita sedekahi, ya itulah dapat pahala kita. Ya, berbeda dengan wakaf, berbeda dengan zakat. Nah, itu kalau kita ingin bahwasanya harta kita itu, yang di harta kita itu ada fitnah, dari fitnah itu akan berpotensi, ya satu berpotensi baik, yang juga berpotensi jelek. Artinya bisa menyebabkan kita bahagia, juga bisa menyebabkan kita sengsara. Salah ngelola harta, kita iso sengsara. Itu loh, Bu, ya. Nah, terus fitnah yang kedua itu anak. Nah, tadi kan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi yang kedua ini anak. Anak itu ya kita niki duwe anak seneng, Bu, nggih. Orang duwe anak susah. Tapi duwe anak nakal tambah susah. Apa enak sing ngene? Mboten enten lah ya. Ya enak ya biasa, nakal-nakale bocah iki nyapa ya mekur au njaluk anu ngoten niku biasa, wong mboke ya jan duwe duit to kan ngono. Enek es teko njaluk niku wajar, Bu. Iku ora nakal sing ngoten. Nakal kok lek wis ero butuh. Nah, wis remaja, wis anu ngentekne bondone wong tuwek barang lah niku wis mulai jenenge rada ndak. Nah, anak itu tergantung daripada kita. Maka monggo mari kita prioritaskan pendidikan anak kita, dimulai dari jenengan. Ya dimulai dari rumah kita masing-masing. Ya pertama dengan nyontoni. Lek jenengan pengen anake iso ngaji, jenengan yo kudu nyontoni ngaji. Aja mek seneng anake ngaji tapi mamake ra seneng. Wah, aku ra iso kok. Nah, niku senajan ora iso, Bu, kudu jenengan lek sik enek duwe bocah cilik penampilan, nggih, penampilan kita yo ngaji ngoten lho. Buka Quran terus kan
Bu, kok ngajine nggih gayane ibu ki ngene iki, engko sampean gayane njaluk ulang Pak Fauzi kono. Engko wis gedhe wis mikir, oh bak ibuku ki ra iso ngaji, cuma memberikan contoh ben aku iso ngaji. Anak alhamdulillah iso ngaji. Nggih, sakniki kadang niku rada prihatin Bu ningali melihat anak-anak kita itu yang terutama tamat SD seusia sanawiyah niku mulai rada angel ngajine Bu. Nek sing jenengan alasane nang masjid, nah iku sampai melok nang masjid. Nah nyapo anak kita lah niku sampai delok, lah niku apa? Itu harus daripada nanti kita getun buri. Nggih. Sebabnya kita itu harus mengontrol anak kita masing-masing. Sampai kan yo rada gelo nek dikontrol tangga kan rada gelo kan. Nah mulane kudu awake dhewe sing ngontrol. Anakku nyapo to ya hene. Minimal ya dari maghrib sampai isya. Itu anak itu harus diketahui di mana lokasinya, di apa yang dikerjakannya. Nek nang masjid bar salat niku nggih kadang ya mekon dolanan. Alasan takane pun ngaji le, sampun wis neng ndi nek ngombe jawab Pak Suri lho, ya ini kok tekan kene. Kan ngoten nggih. Saniki bocah ngapusi biasa kene. Ben ora ati Senene niku kadang ngapusi. Nah, maka monggo Bu. Monggo kita openi anak kita masing-masing. Dari rumah tangga, mulai dari ngaji. Nah terus yang keduanya monggo kita ajari anak kita dengan sholat. Ojo sampai anak kita itu tidak sholat, karena apapun hasil didikan kita Bu itu akan kembali kepada kita. Lek anak kita loh ya, anak kita itu apik yo balik neng kita, elek yo balik neng kita. Awalatin sholihin yadkullah. Jadi kita kalau punya anak, masya Allah itu ajrun adzim Bu. Ya, kalau kita punya anak yang soleh itu menjadi sumber pahala yang besar. Gitu. Sebabnya nopo anak kita itu kalau apik. Lek anak kita gelem salat Bu, setiap rakaat salate niku kita oleh bagian pahalane rakaate salat. Anak kita ngaji, jare ngaji niku ganjarane gede. Sak kalimat ora kok. Sak kalimat itu mboten, setiap huruf itu dihitung satu kalimat. Lho lek anak anak kita ngaji sampai sak lembar, 2 lembar, ndah niya ganjarane. Engko anak kita duwe anak meneh. Lah niku mulane lek kita duwe turunan sing apik iku ajrun adzim. Ganjaran sing gedhe niku maksudnya ngoten niku. Jadi bondo bisa mendatangkan pahala yang besar, anak juga bisa mendatangkan pahala yang besar. Nah, saiki kalau kita abe Bu, kita lirwo, ya kita itu masa bodoh. Alah aku ndek bodoh-bodohku dhewe sak karep-karepku dhewe. Arep kene, nah yo ketun. Nah kan itu. Nah, terus kalau kita punya anak ya sak urip-uripe. Pokoke dipangani wareg wis mbuh kono sak karep-karepmu, wis penting engko balik mangan dolan, balik mangan dolan ngono ae kan. Engko sesuk nggih ketun duwe anak tapi ora migunani mungguhe nggih golek ajrun adzim. Ya jadi tidak punya potensi untuk memberikan pahala yang besar. Niku naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, yang mumpung kita ini masih di dunia Bu ya. Masih neng dunya, masih punya kesempatan. Ya punya kesempatan untuk berbuat. Kalau kita punya harta, monggo kita tasarrufkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek kita punya anak, monggo kita didik ya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wah aku ora ngerti lho Pak, piye carane aku ndek bondo akeh, aku ora ngerti mbok arep tak gawe piye. Nah iku lek jere munggo Allah dalam Al-Qur'an was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lek kita ora ngerti mongko kon takon. Takone ning sapa? Ya karo wong sing ngerti. Sing ngerti sapa? Ya sesuai sing ditakoni. Apa sing ditakoni, Bu? Ya, yang jelas pada ahlinya. Ahlinya niku nggih lek sampean takok babakan Lombok ya pada ahli sing nekuni Lombok. Budidaya Lombok takone ning kula ya ora tek pas. Ya ora paham, ya kan iso jawab iso tapi nggih mboten pas wong mboten punya background budidaya Lombok. Nah, jadi kalau kita punya masalah zakat, monggo takon karo sing ahli zakat, sing mengelola zakat, sing ngerti hukume zakat. Kalau kita nggak paham tentang wakaf, monggo kita takon pada ahli wakaf ya. Kita ada tenaga-tenaga yang ahli. Nggih, lan jenengan gaduh teng kula saged. Khusus lek masalah urusan zakat, wakaf, sedekah. Nah niki mungkin channel enten sampai teng lek sing jalur pemerintah sampai ke Kemenak, nah kula enten jalure. Sing jalur organisasi dari Nahdlatul Ulama yo sing kiai-kiai nggih kada salurannya. Nah itu kalau kita nggak begitu paham dengan apa yang kita laksanakan, monggo kita takone. Nah mungkin itu saja ibu-ibu pengajian kita. Sekian lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.